Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya mau cek kesiapan kalian, cek kesiapan kelas, apakah buku alat tulis dan semuanya siap. Kemudian kita cek kehadiran siswa hari ini yang belum masuk atau ada yang tidak masuk. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberkati dan dilancarkan serta bermanfaat untuk kalian. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memberikan doa hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat hasil pembelajaran hari ini. Sebelum masuk pembelajaran seperti biasa, kita ada salam matematika hari ini. Baik, salam matematika. Pagi matematika. Mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Oke. Matriks itu yang disebut dengan matriks apa? Raihan. Dahan. Matriks itu sekumpulan bilangan yang berbentuk semacam disusun dari barisan kolom yang bersama tanda kurung. Oke, baik. Matriks itu kata Rehan tadi sekumpulan bilangan atau elemen-elemen yang ditandai dengan kurung, kemudian memiliki elemen baris dan kolom. Baik, Ahmad, saya mau tanya, di dalam matriks ada operasi matriks ya? Ya benar Pak. Oke, operasi matriks itu ada berapa? Berapa? Operasi matriks ada 3 Pak. Ada 3 apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian Pak. Ya, baik. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Matriks yang kita pelajari hari ini adalah mengenai sub materinya adalah determinan matriks. Artinya prasyaratnya harus kalian penuhi dulu. Prasyaratnya adalah operasi perkalian, ada penjumlahan dan pengurangan. Hari ini pembelajarannya adalah mengenai determinan matriks. Tujuan pembelajarannya apa sih Pak untuk determinan matriks? Maka kalian bisa melihat di layar screen. Tujuan pembelajaran determinan matriks bisa kalian perhatikan adalah melalui model pembelajaran project based learning. Peserta didik mampu menganalisis pengertian determinan matriks berkode 2x2 dan 3x3 serta membuat produk determinan matriks dari 2x2 dan 3x3 serta menganalisis kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pada pembelajaran hari ini kalian akan mengeksplor model pembelajarannya adalah project based learning. Ini tujuan pembelajarannya. Kalau tujuan pembelajaran, otomatis pasti ada manfaat pembelajaran. Pasti ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita cek berikutnya di layar. Perhatikan baik-baik. Oke, baik. Itu sedikit penggalan dari manfaat pembelajaran hari ini. Ternyata matriks itu sangat bermanfaat ke depannya. Artinya apa? Seperti teknologi sekarang, ada AI,
pasti jelas dia menggunakan sistem pengkodean atau coding atau basis data atau science data, pasti menggunakan sistem matriks. Karena matriks berarti kan terdapat elemen-elemen sebuah angka gitu. Jadi yang akan terbentuk menjadi sebuah teknologi yang canggih seperti sekarang ya. Jadi manfaat matriks itu banyak. Saya mau menanyakan kembali. Determinan tadi belum terjawab. Apa determinan? Determinan, arti determinan. Apa arti determinan? Ada yang tahu? Masalah yang determinan itu Pak, yang diselisihkan itu antara dua bilangan. Oh, ada selisih gitu. Selisih dari elemen-elemen utama dengan elemen sekunder gitu ya. Nah, nanti coba kalian di dalam proyek ini kita bagi kelompok, ada 4 kelompok. Silahkan nanti ketua kelasnya mengambil ada urutan nomor 1, 2, 3, dan 4, mengambil sebuah tema yang akan kalian proyeksikan hari ini di dalam kelompok. Yang pertama nanti kalian bisa sebutkan temanya, ada yang membuat sebuah poster, ada yang yakin ada sebuah poster. Kemudian poster itu melingkupi, ruang lingkupnya adalah semua materi, definisi, pengertian tentang determinan materi. Kemudian nanti ada juga temanya adalah determinan itu terbagi menjadi 2 aturan. Ada aturan harus dan ada aturan minor kofaktor. Nanti siapa yang mendapatkan tema tersebut. Kemudian satu lagi mengaplikasikan sebuah soal nanti di dalam kelompok tersebut. Jadi semuanya terbagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti kalian menganalisis, memberikan pengertiannya, kemudian menyampaikan apa yang hasil kalian lakukan hari ini untuk kelompoknya. Paham? Baik. Karena untuk waktunya, untuk waktu kita sepakati untuk menyelesaikan proyek ini sekitar 40 menit. Setelah 40 menit nanti kita bisa menyajikan hasil proyeknya ke depan, kemudian kita presentasikan apa yang menjadi bagian dari proyek kalian sendiri. Paham semuanya? Oke. Untuk selanjutnya kita panggil beberapa ketua kelompok. Ketua kelompoknya silahkan bisa maju ke depan mengambil kertas yang akan menjadi patokan untuk membuat apa. Silakan. Ketua kelasnya diambil dulu. Baik, kelompok 1. Ayo Pak. Kelompok 1 mengenai Ini Pak, buat definisi Pak. buat definisi ya. Nah, berarti kalau buat definisi, kira-kira apa yang akan kamu sampaikan di dalam proyek itu? Kayaknya bakal ya kenalan apa itu matriks, terus manfaat matriks lebih dari sama contoh berbagai matriksnya akan ada nilai 2 sama nilai 3. Iya. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 apa namanya? Oke, berarti kalau menggunakan aturan Sarus, otomatis kalian harus mencari definisi tersebut. Definisinya apa, pengertiannya apa, sifatnya seperti apa. Kelompok 3, bagian apa kan? Kami membuat materi sudah aturan minor kofaktor. Minor kofaktor. Oke, membuat minor kofaktor otomatis kalian juga sama seperti di aturan Sarus, tapi lebih detail. Kelompok 4 terakhir. Silakan apa? Temanya seperti apa? Temanya latihan soal. Latihan soalnya. Berarti aplikasinya. Iya. Sebelum masuk ke proyek, berarti otomatis kalian harus bisa membuat durasi waktu pembuatan proyek ini. Yang tadinya sebelumnya bisa seharian, kita coba sederhanakan. Nanti kalian silakan mendesain produknya seperti apa, kemudian ingat waktunya kita batasi di 40 menit. Jadi desainnya seperti apa di dalam nanti di dalam
papan matriksnya atau kotak matriksnya seperti apa. Jangan melewati dari batas yang sudah kita tentukan bersama, yang sudah kita sepakati. Paham? Baik. Untuk itu silahkan alat-alatnya sudah saya siapkan untuk mengambil, untuk memastikan seperti apa desainnya, baru kalian bisa memulai. Silakan. Kelompok 1 silakan untuk diambil dulu alat-alatnya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke. Baik, kalau semua sudah dapat semua peralatannya, silakan kira-kira desain apa yang harus kalian lakukan. Oleh karena itu saya akan kasih LKPD terlebih dahulu biar kalian punya panduan dalam pembuatan rubriknya. Saya kasih LKPD. Oke, silakan diisi dulu. Desainnya sudah apa ya? Desainnya seperti apa? Udah? Ini udah ya? Tadi ya? Sebagai gambaran ini gitu. Woi, sat. Bentar. Kita mau diskusi. Baik, semuanya silakan mendesain dulu seperti apa desainnya. Nanti kalian bisa menyampaikan ke depan ya. Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya ini, Bang. Oh, Pak Denny ya? Pak Denny. Papan ketika kembali ke macam papan itu kan masalahnya ini kertas ya. Iya. Jadi ada di sini papan ada matriks. Nanti desainnya seperti apa? Makanya kalian bikin apa nih? Kalian seperti apa desainnya? Kan itu kan sudah lagi. Jadi kan kalau proyek itu berarti membuat desain kan pasti ada rencana yang akan kalian lakukan. Apa sih rencananya? Di dalam membuat proyek rencananya apa saja? Bagian satu kalian siapa? Bagian yang buat berusaha siapa? Yang membahas siapa? Jadi itu rencananya. Jadi bisa nanti disampaikan ke depan. Oh iya. Saya bikin Oh ini tugasnya biar paham nanti jangan ini apa namanya origami kita mau pakai origami ya berarti kita mau origami ini pengaris pengenalan. Jadi kita dari kelompok kedua. Jadi kita mau memanfaatkan ya dengan cara halus secara lebih detail. Baris kedua kolom pertama saya beri angka 3 dan 1 dan dikalikan dengan yang baris kedua kolom pertama. Jadi determinan itu adalah baris kedua kolom 1 dan baris ketiga Ya,
ordo 3 kali 3 yang akan dijelaskan oleh pemateri saya yaitu video pada ordo 3 kali 3 ini perbedaannya sebenarnya metode final faktor ini lebih detailnya lagi dimana faktor hasilnya adalah pasti sama, gitu ya, pasti sama, hasilnya adalah sama. Hanya saja nanti di sini ada rumus di bilangan faktor itu ada di sini bernilai positif, di sini bernilai negatif, dan di sini bernilai positif. Makanya kita lihat lagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat terus kayak software komputer itu yang bikin sama. Saya simpulkan bahwa determinan matriks, kita simpulkan ya, determinan matriks adalah selisih antara perkalian elemen-elemen utama dengan perkalian elemen-elemen sekunder, gitu ya. Kemudian yang disebut dengan determinan itu sendiri adalah berarti jumlah semua hasil kali dasar bertanda determinan dari A atau determinan A, gitu ya. Kemudian bagaimana tadi kita sudah membahas bagaimana cara menentukan, gitu kan? Cara menentukan determinan dari sebuah matriks yang berordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Maka kita simpulkan bahwa untuk ordo 3 kali 3 bisa kita simpulkan untuk mencarinya bisa menggunakan dua aturan atau metode. Aturan yang pertama adalah aturan sarut, aturan yang kedua adalah metode minor of factor, gitu ya. Kemudian apakah dari semua matriks itu dapat ditentukan determinannya? Nah, jangan lupa determinan matriks hanya bisa dalam bentuk matriks yang dapat ditentukan nilainya adalah persegi atau wujud sangkat, gitu ya, wujud sangkat. Maka determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Baik. Apa yang kalian hasilkan dari pertemuan pembelajaran hari ini yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan siapa? Silakan kelompok lain bisa menanggapi. Aplikasinya Pak. Betul. Apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Silakan. Aplikasinya seperti apa? Kayak gini Pak, kita mau bikin robot atau software dari sebuah nilai kedua. Nah itu permasalahannya misalkan juga memakai solusi matriks Pak. Jadi ya contoh tuh misalnya ada dua angka, ada angka 0 sama angka 1. Angka 0 itu mati, angka 1 itu nyala gitu Pak. Baik. Berarti ada lagi, silakan selain dalam teknologi sehari-hari. Jawaban? Matriks bisa dimanfaatkan dalam pola soal sistem persamaan linear 3 variabel, seperti itu ya. Jadi kemanapun antum menyelesaikan sebuah permasalahan dalam pola bentuk matriks pasti memiliki manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar belajar matriks itu tidak hanya sekedar tadi memberikan presentasi, menyampaikan pengertian, menyampaikan rumusan, dasar teori dan tujuannya. Tidak seperti itu. Tapi ada langkah-langkah setelah kalian belajar matriks, maka bab berikutnya pasti akan saling berkaitan untuk di materi matriks dengan materi bab berikutnya. Apa yang terjadi di sini? Pertama, operasi matriks itu adalah dasar-dasarnya adalah penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Ini yang harus kalian perkuat. Kenapa? Pola inilah, dasar-dasar inilah yang bisa memperkuat pengetahuan hitungan antum atau numerasi kalian untuk melanjutkan pembelajaran atau materi selanjutnya. Jadi tidak hanya belajar matriks udah skip di situ saja, tidak. Tapi setelah mempelajari hari ini untuk materi matriks atau khususnya di determinan matriks, maka banyak manfaatnya yang akan kalian ketahui setelah belajar dari pembelajaran determinan ini. Baik, ada lagi yang akan disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Tidak ada? Baik. Terima kasih semuanya, anak-anakku semuanya, kelas 11 2. Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
inverse matrix maka berkaitan prasyaratnya otomatis. Prasyaratnya maka otomatis ada determinan matrix. Sebelum determinan matrix maka prasyaratnya adalah operasi hitung matrix. Itu menjadi prasyarat untuk mencari inverse matrix. Ya, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas inverse matrix. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.